Jadi kalau PBNU tetap menolak bahsul masail, masalah nasab, ini jangan-jangan dosanya yang akan memikul PBNU. PBNU harus bisa melaksanakan bahsul masail. Karena keilmuan harus kejujuran, sehingga ilmu itu tidak diremehkan. Kenapa? Saya lihat PBNU sampai sekarang ini, kita lihat di YouTube, rasanya masih tidak merasa penting. Kalau tidak mau, ditutup oleh Banser, Ansor, Pagar Nusa, menutup di PBNU. Ini bangsa Indonesia, NU ini baru menangis. Kenapa kamu diam saja? Sebetulnya ketika ada orang yang berpikir bahwasanya PBNU harus segera menyelenggarakan bahsul masail, dalam artian harus segera membahas masalah nasab ini dalam forum yang biasa dilaksanakan oleh Nahdliyin ketika ingin menyelesaikan persoalan, yaitu bahsul masail, itu mungkin berpijak kepada anggapan bahwasanya PBNU itu tidak punya sikap atau PBNU itu tidak punya pendapat. Saya kira pandangan seperti itu ya tentu saja tidak masuk akal. Karena kita sudah berkali-kali mendengar bagaimana sikap dari PBNU yang tercermin setidaknya mulai pertama dari Ketua Umum PBNU-nya Gus Yahya. Itu kalau tidak salah sekali atau dua kali dalam beberapa forum mengatakan kita ikut as-sawadul a'dham, ikut mayoritas. Ya kalau ikut mayoritas Pak, kan yang membatalkan ikut Keimat saja dan kawan-kawannya, berarti kan minoritas. Mayoritasnya kan yang mengatakan Ba'alawi sahih, satu ya. Kemudian selain itu Rais Am PBNU juga sudah menegaskan sejak awal Ubaidillah difitnah. Lalu kemudian dipertegas lagi dengan kiai-kiai kita dari dulu tidak biasa atau tidak pernah mempersoalkan nasab yang sudah syuhrah wal istifadah. Kemudian yang paling heboh, Rais Am juga beberapa waktu yang lalu menegaskan bahwasanya manhaj kita itu bukan menentang mayoritas, bukan membuat-buat pendapat yang menyendiri gitu, tetapi ikut golongan mayoritas. Bahkan dipertegas lagi, sikap beliau itu tentu saja meyakini atau mengikuti pendapat yang mengatakan Ba'alawi itu sahih. Lah terus apanya yang mau dibasul masailkan kalau masalah nasab Ba'alawi? Apalagi kalau yang mengusulkan itu adalah orang yang berpihak kepada pendapatnya Kiai Imaduddin. Apanya yang mau dibasul masailkan? Masa iya nanti pertanyaannya apakah Ba'alawi itu sahih? Lah gimana Pak? Basul masail itu isinya adalah membahas kitab-kitab para ulama dalam merumuskan hukum, bukan membuat hukum sendiri dengan pendapat sendiri. Memang ada dalam basul masail itu salah satu metode mungkin disebut dengan ilhaqul masail binadzairiha atau tamadhub manhaji, yaitu berijtihad membuat hukum yang baru dengan catatan ketika memang tidak ditemukan sama sekali dalam kitab para ulama ibarah-ibarah yang bisa difahami, ibarah-ibarah yang mengandung kesimpulan hukum yang menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah kalau nasabnya Ba'alawi ini Pak, misalnya ditanya apakah nasabnya Ba'alawi sah atau tidak sah, itu sama dengan berapa rakaatnya sholat zuhur, kira-kira begitu Pak. Sama dengan berapa farduhnya wudhu, kira-kira begitu Pak. Jawabannya sudah bererot ya.
atau tersebar di berbagai kitab. Karena kalau dalam Bahsul Masail itu tidak bisa berpendapat sendiri. Mesti kalau ada orang berpendapat, itu mesti harus ada dasarnya. Sekarang bayangkan, Anda ditanya apakah Ba'alawi sah, lalu mengatakan sahih. Apa dasarnya? Qala Murtado Az-Zabidi, qala Ibnu Hajar Al-Haythami, qala As-Sakhawi, qala Syekh Nawawi, qala Mbah Hasyim Asy'ari. Kan selesai, Pak. Lalu dibantah dengan qala Imaduddin Utsman Al-Bantani. Lah, masa begitu, Pak, Bahsul Masail? Enggak begitu. Kecuali begini, Bahsul Masail tapi yang dipertanyakan yang sebelah ini. Tapi saya kira ini tidak mungkin setuju kelompoknya Kiai Haji Imaduddin. Karena kelompoknya Kiai Haji Imaduddin kalau mau Bahsul Masail itu pertanyaannya mesti apakah Ba'alawi sahih. Nah, apanya yang mau dijawab, Pak, kalau begitu? Kalau pertanyaannya seperti yang sebelah ini mungkin masih agak masuk akal. Yang pertama, hukum membatalkan nasab Ba'alawi. Bagaimana sih hukumnya meneriak-neriakkan Ba'alawi itu batal, meneriak-neriakkan Ba'alawi itu pendusta, meneriak-neriakkan asap Quran itu mencangkok nasab, berarti masuk kepada kategori man idda'a ila ghairil ab, masuk kepada orang yang melakukan dosa yang besar, ya, berdusta atas nama Rasulullah, laku keturunan Nabi, melakukan dosa yang oleh Nabi disifati kufrun, ya, kafaro, ya, walaupun bukan kafir akidah, yaitu mengaku bernasab bukan kepada bapaknya. Boleh nggak tuduhan-tuduhan itu disampaikan kepada Ba'alawi? Ya. Itu mungkin pertanyaannya, Pak, walaupun jawabannya udah jelas, ya. Tetapi akan baru satu, ya. Mungkin yang kedua juga, bagaimana hukum menolak semua ulama nasab? Sebetulnya gimana sih prinsip dalam kebenaran ini? Boleh nggak satu orang merasa paling benar? Sehingga wain aftal muftun, walaupun seluruh dunia berfatwa, tetap tidak percaya. Boleh nggak begitu dalam bersikap? Jangan disamakan dengan hal-hal yang sifatnya bukan agama. Misalnya dulu katanya ada Galileo Galilei itu melawan semua orang tentang bumi bulat. Ya itu kan bukan masalah agama, Pak, persetan kalau masalah itu. Itu masalah perdebatan yang tidak berkaitan dengan agama. Nggak ada halal haram di situ. Atau mungkin siapa yang ngotot dengan pendapatnya sehingga akhirnya benar. Ya nggak apa-apa, masalah ekonomi lah, masalah politik lah. Sama dengan misalnya masalah sejarah, siapa yang membuat Borobudur, siapa yang membuat Istiqlal, siapa yang membuat patung Liberty. Ada yang bilang Mukidi, ada yang bilang Maman. Ngotot, saya tidak percaya kalau itu Maman, saya yakin itu Mukidi. Nggak ada masalah, Pak. Kamu mau percaya Maman, monggo. Percaya Mukidi, monggo. Nggak ada urusan dengan dosa. Tapi kalau masalah nasab, Pak, nasab yang sudah sah Anda batalkan, Anda masuk kepada toknon nasab. Itu tidak boleh, dosa. Ya, tradisi jahiliyah, ya. Dikecam juga oleh Nabi itu, ya. Disifati kafaroh juga di situ. Ya. Kalau misalnya Anda tahu nasab itu palsu lalu Anda mengatakan itu benar, lalu Anda mendukung orang yang mengatakan itu benar, nasab itu sahih, Anda masuk kepada setidaknya i'anatun ilal maksiyah atau alal maksiyah. Anda mendukung kemaksiatan. Apa kemaksiatannya? Iddia ila ghairil ab. Jadi kanan kiri ini beresiko, Pak. Maka kita ikut ulama. Kalau kata ulama sahih, kita jangan mengatakan tidak sah, karena kita masuk kepada toknon nasab namanya. Jadi kanan kirinya beresiko. Beda dengan yang sejarah lah atau apalah, bebas, Pak. Itu, ya. Atau pertanyaan yang ketiga, konsep suhra wal istifadah dalam keabsahan nasab. Nah, ini baru membedah tesisnya Kiai Imaduddin itu sebetulnya apa sih landasan hujahnya kok nolak Ba'alawi itu loh. Kok bisa berbeda dengan pendapat para ulama nasab, entah yang sudah meninggal atau yang masih hidup gitu, ya. Ya termasuk tadi itu, apa hukumnya menolak semua pendapat ulama nasab, mau yang sudah meninggal, Murtado Az-Zabidi ditolak, yang masih hidup sekarang juga ditolak, Said Mahdi, Ibrahim bin Mansur, Nakib Madinah Anas Qutbi, Al-Qutbi. Sama lagi bagaimana hukumnya percaya kepada Facebook, ya misalnya, ya misalnya. Kemudian yang keempat, harus ada kitab sezaman untuk keabsahan nasab. Ini juga nanti dipertanyakan apa sih argumentasinya, karena sampai sekarang nggak ketemu, belum ada itu jawaban yang fix.
ganti-ganti Pak, al-abdal, motong-motong kaidah ta'alluq antara dalil dan madlul untuk memastikan harus ada kitab sezaman. Bagaimana bisa? Landasan utamanya Anda nggak ketemu. Oh, itu kan ijtihad saya. Saya memang tidak setuju dengan konsep para ulama Nasawi itu. Saya siap berdebat dengan mereka. Nah, itu masuk kepada poin nomor 2. Bagaimana sih hukumnya seorang entah berantah merasa paling benar dan menolak pendapat siapapun. Nah, itu Pak ya. Itu ya, tapi saya kira ini basul masail yang tidak akan diterima juga oleh kelompok kalian kan. Kenapa? Karena kelompok kalian tuh maunya PBNU itu membahas apakah Balawi sah atau tidak sah. Lah, lucu Pak. Lucu. Karena yang dibahas itu sesuatu yang belum ketahuan hukumnya Pak. Masalah-masalah yang hukumnya nggak ketemu. Ini udah selesai masalah Pak. Apanya mau dibahas? Begitu ya, begitu. Allahumma tidak ada sabila.